Lah manusia itu mengalami transformasi kehidupan yang kemudian menghasilkan perbedaan-perbedaan. Ini soundnya jangan diutek-utek ya. Dengar semuanya ini. Tapi aja didepno ning kupingku yang ini. Coba ini sing sound ini agak kesana gitu. Saya itu kalau dengar suara keras itu terus ingat suara istri saya. Suaranya banter gitu terus. Tahu-tahu saya goblok dodok nanti. Jadi agama itu untuk ngatur manusia. Karena manusia ini punya tugas khusus. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Punya tugas khalifah. Nah, manusia ini mengalami proses kehidupan yang sangat indah ketika digambarkan oleh Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin laki-laki, wujudnya Nabi Adam, wa unsa lan wedok dan perempuan, wujudnya Siti Hawa. Ya cuman dua itu awalnya. Tapi laki-laki dulu, Adam dulu. Nah, Nabi Adam setelah itu baru Siti Hawa. Ya, cuman dua itu manusia. Seluruh bumi ini isinya cuman dua itu tak. Laki-laki yang kayak begini, yang perempuan kayak begini. Ya. Iki tukang sone seneng utek-utek. Biasa utek-utek upil iki mesti. Aja utek-utek kae to tukang sone ini ndi to? Sudah biarkan begini aja. Nah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu begini, perempuan begini. Nah, aturan Allah sangat sederhana. Menikah dengan saudara masih boleh. Tinggal pilih nanti bersilang gitu. Ya karena manusia baru situ. Jadi syariat nikah itu boleh sama saudara kandung. Jadi tidak ada dengan yang lain. Itu syariat nikah. Korban juga masih kelihatan. Korban itu masih kelihatan. Kalau korbannya diterima, korbannya hilang. Zaman Nabi Adam itu kalau korbannya diterima, korbannya hilang. Kalau tidak diterima, ya masih gelundung di situ. Itu zaman Nabi Adam, zaman awal. Orangnya besar-besar, nikahnya juga masih sederhana, kakak adik atau kakak silang, kurbannya juga masih sangat sederhana. Diterima ya kelihatan, nggak diterima ya kelihatan. Artinya Tuhan masih sangat nampak, masih sangat jelas. Setelah itu Nabi Idris. Di zaman Nabi Idris anak sudah semakin banyak. Maka pernikahan antar kakak dan adik sudah tidak boleh. Dan itu masih satu kampung kecil. Dan Nabi Idris
masih bisa melihat malaikat. Jadi zaman itu malaikat itu belum gaib, tapi masih kelihatan. Loh, ini. Makanya ketika Nabi Idris ditanya oleh umatnya, ya Idris, kamu ngajak kami masuk surga, apakah kamu pernah lihat surga? Itu Nabi kedua umatnya sudah ngeyel begitu. Kalau umatnya Nabi Adam baru keluarga, ngeyelnya baru persoalan disuruh nikah, mau atau tidak mau. Tapi umatnya Nabi Idris sudah ngeyel. Jadi agama sebagai sebuah aturan Allah wis diayeli. Nanti kamu kalau nakal masuk neraka. Umatnya Nabi Idris, Nabi kedua sudah nanya, apa kamu lihat neraka ya Idris? Setiap hari begitu, karena umat ini sudah nggak lihat, tapi Nabi Idris masih tahu, mau dikasih tahu Allah. Cuman cara naiknya itu yang susah, kan gitu. Loh, makanya kemudian ada cerita Nabi Idris karena saking sumpeknya, kemudian ditanya terus sama umatnya. Akhirnya Nabi Idris bagaimana cara bisa masuk surga untuk bisa menjelaskan kepada umatnya. Nah, karena Nabi Idris itu masih bisa melihat malaikat, maka kemudian yang paling menarik adalah malaikat matahari. Maka begitu melihat malaikat matahari, Nabi Idris kepikiran, mungkin ini jalanku untuk melihat surga. Masih deket gitu, jadi surga neraka itu masih deket, belum sejauh kita ini. Maka kemudian begitu lihat malaikat matahari, Nabi Idris cuma menyatakan, ya Allah, kasihan itu malaikat matahari, panasnya kayak gitu dia keringetan. Mohon ya Allah buat matahari lebih dingin agar malaikat matahari tidak kepanasan gembrobios keringetnya kayak gitu. Seketika matahari selep dingin, tidak lagi malaikat matahari ini merasakan panas lah. Malaikat mataharinya kaget, ya Allah kok tumben dingin? Oh iya, didoakan kamu sama nabiku namanya Idris. Di mana ya Allah? Itu di dunia, di bumi itu. Oh kalau gitu boleh nggak ya Allah saya cuti untuk berterima kasih sama Idris? Ya silakan aja sana. Maka turunlah malaikat matahari bertanya kepada Nabi Idris, ya Idris terima kasih kamu telah mendoakan aku sehingga mataharinya tidak panas. Sama-sama. Cuman malaikat matahari nggak ngerti kalau ini memang direkayasa oleh Nabi Idris. Maka Nabi Idris tiba-tiba nanya, ya malaikat matahari, kalau malaikat turun ke begini lah terus nanti nasib mataharinya ya kalau gelundung siapa yang mikul? Oh enggak, masih banyak temanku di sana, wong aku koordinatornya kok, aku kepala bidangnya. Loh ya sudah kalau gitu berarti malaikat itu banyak. Oh banyak malaikat itu. Oh berarti kalau ada cerita malaikat yang galak itu ada. Oh ada, itu temanku namanya Israel. Kamu pengen kenalan apa? Iya, kalau boleh saya mau kenalan. Enggak apa-apa wong itu temanku, nanti tak SMS-nya ya dia ya. Maka bertemulah Nabi Idris dengan malaikat Israel. Tapi malaikat Israel takut. Apa kamu? Kamu yang namanya Idris ya? Iya malaikat. Apa kamu? Oh takut ini malaikat Nabi Idris ini. Maka Nabi Idris kemudian dibilangi sama malaikat matahari. Apa malaikat matahari bilang sama malaikat Israel, ya Israel jangan galak-galak, Idris itu temanku. Oh ya sudah kalau gitu, maunya apa dia? Katanya dia pengen merasakan mati biar dia bisa cerita kepada umatnya tentang mati. Oh ya sudah suruh tidur, tak cabut nyawanya. Akhirnya tidur, dicabut nyawanya, put gitu, 10 menit dikembalikan lagi. Nah malaikat Nabi Idris nanya, loh ya Israel katanya kalau dicabut nyawanya itu sakit, kok aku nggak kerasa? Ya enggak, wong kamu temennya temanku, aku yang nggak enak.
Kamu kan temennya temanku, jadi aku nggak enak. Nah, sudah akhirnya lah. Kalau yang mati itu kan ada yang nggak kembali, ya Israel. Kalau yang nggak kembali itu tak titipkan temanku yang baik, sampai titipkan Ridwan, yang nakal tak titipkan Malik. Kalau saya nengok sana boleh enggak? Boleh aja, wong itu juga temanku, nanti tak WA-nya lah kamu mau sana. Nengok neraka, habis itu Siratal Mustaqim dilewati, habis itu masuk surga. Lah begitu di surga gak mau pulang. Oh ini tuh kampung halamanku yang asli itu. Ya udah deh aku di sini aja. Lu gak boleh, kamu mesti pulang lagi, kata malaikat Ridwan. Lu di sini enak kok. Enggak bisa, ini enak ternyata. Lah kenapa? Kalau mau makan nggak perlu nyangkul, tinggal mikir udah ada makanannya. Kalau mau perempuan nggak usah nikah, mikir aja udah dateng, nggak pakai baju lagi, enak di sini. Udah aku di sini aja, aku nggak mau pulang. Lah syaratnya di sini harus mati, sudah. Kemarin tanya malaikat Israel 10 menit sudah. Iya Israel, iya loh, harus lewat neraka, sudah. Kemarin tanya malaikat Malik, ya sudah. Nah itulah maka kemudian Nabi Idris ini tidak turun lagi ke dunia, sehingga umatnya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Sampai katikan mikir iki hadis raono, kan tidak ada itu di hadis. Di Quran ada nggak? Ya nggak ada. Adanya di mana? Di Taurat. Lu cerita tadi itu ada dalam kitab Taurat. Nah, saya kok belasak ke Taurat mau ngapain? Nah, karena saya punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab di dalam Al-Quran ada. Ahlul kitab itu ada 3, Yahudi, Nasrani, Sobiin. Yahudi itu ada penjelasannya umatnya Nabi Musa. Nasrani ada penjelasannya umatnya Nabi Isa. Sobiin ini umatnya sopo? Wasobiina itu tidak ada penjelasannya di dalam Quran. Maka tak cari, oh ternyata Sobiin itu umatnya Nabi Idris yang ditinggal nabinya, makanya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Nah Sobiin itu ada memang di antara Iran sama Irak sekitar sana, sekarang dikenal dengan nama Sobi'ah Mandaiyun. Ibadahnya sehari cuma sekali ngadep ke timur. Nah yang malam ibadahnya yang susah, mesti ngawini istrinya 100 kali. Loh itu ada. Lah kenapa kita melihat Taurat? Karena kita diajarkan apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ada di situ. Loh, itu kisah itu Nabi segitu. Dan seterusnya sampai akhirnya Allah ini kelihatan betul. Umat kalau ngeyel dibantai gitu aja. Allah itu galaknya masih kelihatan. Nekat dikit mati. Umat Nabi Nuh dablek mati. Umat Nabi Ibrahim Namrud ngeyel mati gitu aja, muta mati aja. Nah, sampai hari ini Allahnya itu belum berubah, masih yang itu. Allahnya zaman Nabi Adam sampai Allah zaman hari ini juga masih Allah yang itu, belum berubah. Tapi syariat kepada Nabi selalu berubah, padahal Tuhannya masih sama. Loh Allah itu zaman dulu galak, kerasnya luar biasa. Salah dikit samplok gitu. Nabi Nuh umatnya ngeyel ya, cus lelep. Umatnya Nabi Musa nabdablek mati, kena kecemplung kali, kecemplung sungai. Umatnya Nabi Ibrahim ngeyel ya, kena lamuk sak kerdus mati, malaria. Udah kan Allahnya masih sama, tapi aturannya berubah. Nah ini maknanya apa? Maknanya bahwa Allah ini sudah menyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini sebatas sampai pada Nabi Adam sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu waja'alnakum syu'uban, dibikin berbangsa-bangsa, bersuku
suku. Tapi zaman Nabi Ibrahim baru satu bangsa, baru satu suku, kaumnya ya satu negara. Nabi Musa baru satu negara. Lah zaman Nabi Muhammad itu penyebaran manusia ini kan sudah kemana-mana, sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku, sudah kemana. Makanya ketika manusia ini masih satu bapak, satu ibu, satu keluarga, ya pelajarannya ya sederhana. Nabi Adam diajari nama, ini kambing, ini kucing, ini dinosaurus, begitu. Wa 'allama Adamal asma, dia jadi itu. Nah setelah itu ya kasih nama sendiri, sudah tidak sesuai dengan pelajaran awal. Apalagi orang Jawa, tersuka dia aja kasih nama. Begitu bunyinya cek itu sudah keluar dari nama awal itu. Kalau nama awal ya enggak gitu. Cek no tetet pentet tekek tokek. Nah itu kan nama suka-sukanya aja sudah. Loh itu ketika kita ini hidup di zaman Rasulullah, ketika manusia itu sudah berbangsa-bangsa, bersuku, maka Allah menyatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ta'arafu itu kalau dalam ilmu depak, bahasa Quran terjemahan depak adalah saling mengenal. Sebenarnya ini bahasanya enggak pas. Ta'aruf itu bukan saling mengenal. Itu karena bahasa Indonesia nggak sanggup ngadepi bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia ini bahasa baru, ngadepi bahasa Arab yang tua nggak sanggup. Wong bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa aja mati, kunduran truk itu sudah nggak bisa. Coba, apa saiki coba kunduran truk gitu. Telusupen apa enggak ada, mati bahasa Indonesia ini ketemu dengan bahasa Jawa, pecirit. Ya makanya kalau kita ngaji Quran pakai bahasa Indonesia itu susah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pakai bahasa Indonesia masalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kalau pakai bahasa Indonesia masalah. Kenapa kamu dol? Tadi dipanggil polisi. Nah kenapa? Jadi saksi. Saksi apa? Saksi dol simat mencuri ayam. Lah kamu kok jadi saksi? Iya wong saya waktu itu lihat dia nyongkel pintunya, saya lihat dengan mata kepalamu. Iya makanya saya jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah kalau sampean menyatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu lihat Allah? Loh kan ini bahasa, enggak lihat kita. Saya bersaksi. Bahasa Indonesia misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah sekarang ada guru bahasa Indonesia enggak di sini? Saya mau tahu itu bedanya pengasih sama penyayang itu apa? Itu sampai kiamat kurang rong dino lu rampung itu. Opo? Makanya kalau pakai bahasa yang lebih tua misalnya bahasa Jawa, rampung. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, rampung. Beres. Ini bahasa. Makanya orang Jawa ini kalau memahami Quran lebih mendalam.